Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohko Marwadaniase. Saya dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dan nilai-nilai yang terdapat dalam novel. Baiklah, saya akan membahas unsur-unsur terlebih dahulu. Perlu diketahui, unsur-unsur novel dibagi menjadi dua, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik merupakan unsur dari dalam, seperti tema, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Nah, apakah ada yang tahu pengertian dari tema, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat? Kalau begitu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tema. Tema merupakan dasar cerita atau gagasan utama. Jadi bisa dibilang tema merupakan unsur pembangun dalam sebuah novel. Yang kedua, plot. Plot merupakan cerita yang berisi urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Biasanya digambarkan melalui watak-watak yang dimiliki si pemeran. Watak-watak tokoh tersebut itulah yang disebut dengan penokohan. Yang keempat, latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengucapan pengarang dalam mengemukakan sesuatu terhadap pembaca. Yang ketujuh, amanat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Nah, itulah pengertian dari bagian-bagian unsur intrinsik. Sekarang, saya akan membahas pengertian dari bagian-bagian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur dari luar, seperti sejarah atau biografi pengarang, situasi dan kondisi, dan nilai-nilai dalam cerita. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian unsur intrinsik yang pertama, yaitu sejarah atau biografi pengarang. Biasanya, sejarah atau biografi pengarang berpengaruh pada jalan cerita di novel. Biografi pengarang adalah suatu tulisan yang berisikan mengenai kisah tentang pengarang itu sendiri berdasarkan pengalaman yang dilewatinya dan menceritakan perjalanan hidup dirinya sendiri atau sejenis lembaran riwayat hidup. Yang kedua, situasi dan kondisi. Secara langsung maupun tidak langsung, situasi dan kondisi akan berpengaruh kepada hasil karya seseorang. Penulis akan menulis sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dialaminya saat itu, baik kondisi politik, agama, budaya, maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat saat itu. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita. Nilai yang terkandung dalam karya sastra adalah hal-hal yang berupa nilai yang bisa dijadikan acuan perilaku hidup dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat di dalam karya sastra. Itulah pengertian dari bagian-bagian unsur ekstrinsik novel. Sekarang saya akan melanjutkan ke nilai-nilai dalam novel. Nilai merupakan abstraksi yang ditarik dari pengalaman seseorang. Dalam novel,
Nilai-nilai dibagi menjadi 5, yaitu nilai agama atau religius, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan juga nilai pendidikan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu nilai agama atau religius. Nilai agama merupakan sudut pandang yang mengikat manusia dengan Tuhan, pencipta alam seisinya. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral sering disamakan dengan nilai etika, yaitu suatu nilai yang menjadi ukuran patut tidaknya manusia bergaul dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Yang keempat, nilai budaya. Sistem nilai budaya merupakan inti kebudayaan. Nilai budaya akan mempengaruhi dan menata elemen-elemen yang berada pada struktur permukaan dari kehidupan manusia yang meliputi perilaku sebagai kesatuan gejala dan benda-benda sebagai kesatuan material. Yang kelima, nilai pendidikan. Nilai pendidikan dapat dipetik oleh pembaca menggunakan bahwa dari karya sastra dapat ditemukan bahwa pikiran atau renungan dari penulis dan sanggup menyadari nilai-nilai yang terkandung